side eye. Criminal offensive side eye. Selamat siang, kami dari kelompok 3 dengan materi yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nah, sebelum kami menjelaskan materi yang kami sudah rangkum di sini, alangkah baiknya teman-teman dapat mengenal kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandahur Tua Sinaga dengan NIM 22602004 dan di sebelah saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Dira Sandia Saragi dengan NIM 22602026. Saya Natalia Sihombing dengan NIM 2260254. Perkenalkan, nama saya Priska Sibarani dengan NIM 2260255. Saya Inul Sindiadika Sinaga dengan NIM 22602053. Oke, sebelum kita masuk pada topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Nah, ketika kita berbicara tentang penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Salah satu contohnya itu penegakan hukum lingkungan itu juga dapat dicerminkan melalui hukum nasional maupun internasional. Berikut ada beberapa poin utama. Adalah kesadaran lingkungan, pengetahuan tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan semakin meningkat. Kejadian-kejadian besar seperti kebocoran minyak Exxon Valdez di Alaska tepatnya pada tahun 1989 dan bencana Chernobyl pada tahun 1986 tepatnya di Ukraina menggarisbawahi dampak negatif yang dapat timbul dari kecerobohan manusia itu sendiri terhadap lingkungan. Yang berikutnya muncul gerakan lingkungan seperti gerakan hijau di Eropa dan organisasi lingkungan di seluruh dunia yang mendorong perubahan dalam kesadaran masyarakat dan tindakan hukum. Ya, ada juga konvensi Stockholm pada tahun 1972 dan konvensi Basel pada tahun 1989 dan konvensi Rio pada tahun 1992 adalah beberapa contoh perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengetahui masalah lingkungan dan mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi hukum dan peraturan nasional yang sesuai. Kesadaran tentang dampak lingkungan terhadap ekonomi dan kesejahteraan manusia telah mendorong banyak negara dan perusahaan untuk mengambil tindakan yang lebih serius dalam mematuhi hukum lingkungan. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan peraturan lingkungan yang lebih ketat untuk mengatasi masalah polusi udara dan air, pengelolaan limbah, ada juga konvensi sumber daya alam, serta kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan telah memungkinkan pengawasan dan pemantauan lingkungan yang lebih efektif, termasuk pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pergeseran dan pendekatan konflik ke pendekatan kolaboratif dan mediasi untuk menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Berikutnya, dalam beberapa dekade terakhir ada peningkatan signifikan dalam perhatian global terhadap isu-isu lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup. Inisiatif internasional dan nasional bersama dengan perubahan dalam pemikiran dan perilaku masyarakat telah mendorong perkembangan hukum dan praktik yang berfokus pada penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alam bagi generasi. A few moments later. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu di bagian pembahasan yaitu hukum lingkungan administrasi. Saya akan membacakan.
Hukum lingkungan administrasi adalah penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum lingkungan administrasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam lingkungan. Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit karena tiap bidang itu diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup. Aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup Indonesia pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum sendiri adalah terletak pada keadilan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing seperti yang didasarkan atas sistem kerja saat yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Hukum lingkungan administrasi mempunyai 3 bagian yang akan dibacakan selanjutnya oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama pengawasan, yang kedua adalah sanksi-sanksi hukum lingkungan administrasi, yang ketiga adalah penegakan hukum lingkungan melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya. Saya akan membawakan materi tentang pengawasan. Pengawasan merupakan suatu awal dari suatu penegakan hukum lingkungan. Pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup meliputi 2 hal. Yang pertama itu ada upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua itu ada court review terhadap putusan tata usaha negara ataupun TUN di PT-UN. Arti dari fungsi pengawasan dalam pengawasan pemerintah dari cara pandang hukum. Pengawasan represif hanya berguna bila mana yang pertama dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif, yang kedua itu bila mana laporannya bersifat objektif dan analisis, yang ketiga itu ada bila mana laporannya disampaikan cukup tepat. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pelanggaran terhadap izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena yang pertama itu ada tidak memiliki izin lingkungan, yang kedua itu ada tidak memiliki dokumen lingkungan, dan yang ketiga itu ada tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dan dalam izin lingkungan termasuk mengajukan permohonan untuk izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional. Yang keempat itu ada tingkat menaati kewajiban dan perintah sebagaimana yang tercantum dalam izin lingkungan. Yang kelima itu ada tingkat tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan izin lingkungan perubahan sesuai dengan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Yang keenam itu ada tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup atau tidak menyediakan dana jaminan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya, dan materi yang saya akan bawakan yaitu tentang sanksi-sanksi hukum lingkungan administrasi. Untuk penegakan hukum perlu ditetapkan sanksi sebagai penjamin agar ketentuan yang dibuat berlaku efektif. Sanksi hukum administrasi menurut JBM Tenbergi, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Jenis sanksi administrasi yaitu yang pertama, teguran tertulis. Diterapkan dalam hal usaha atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
Pelanggaran tersebut secara tata kelola lingkungan hidup, baik maupun secara teknis, masih dapat dilakukan perbaikan dan belum menimbulkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, paksaan pemerintah. Tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan dalam keadaan semula. Sanksi paksaan pemerintah diberikan dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau persyaratan dan kewajiban dalam izin. Penerapannya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis dan dapat pula tanpa didahului dengan teguran tertulis. Apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan berbagai ancaman. Ancaman yang pertama, ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, dampak yang lebih besar dan lebih luas. Jika tidak dihentikan, akan terjadi pencemaran atau kerusakan-kerusakan lainnya. Dan yang ketiga, kerusakan yang lebih besar bagi lingkungan hidup. Jika tidak segera dihentikan, maka akan terjadi pencemaran dan juga kerusakan. Yang ketiga, pembekuan izin berupa tindakan hukum tidak memperlakukan, sementara izin yang berakibat berhentinya usaha atau kegiatan sementara karena tidak melaksanaan paksaan pemerintah melakukan kegiatan lain selain yang tercantum dalam izin dan belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya. Yang keempat, pencabutan izin. Pencabutan izin ini karena tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin. Pelanggaran ini menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan keresahan masyarakat. Dan yang kelima yaitu denda administrasi. Pembebanan kewajiban membayar sejumlah uang kepada penanggung jawab atau kegiatan karena kelalaian dalam melaksanakan paksaan pemerintah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahmati Arsyad. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu bagian C tentang penegakan hukum lingkungan melalui gugatan tata usaha negara. Baik, penyelesaian sengketa lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 93. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib untuk UKL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL. Kemudian tata cara pengajuan terhadap keputusan atau tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara. Gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Peraturan. Kemudian orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan terhadap KTUN atau izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan KTUN yang digugat untuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. KTUN adalah
objek sengketa asas-asas umum negara. Tanpa KTUN, tidak ada sengketa tata usaha negara mengenai kedudukan orang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dalam sengketa tata usaha negara. Dijelaskan oleh pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratun, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi klausula tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa sertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitas. Demikian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi yang kami ambil ialah bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum termasuk hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan pengawasan, penerapan sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks lingkungan hidup, pengawasan dimulai dari proses perizinan dan berperan dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum juga dapat melibatkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif. Sanksi administratif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memastikan ketaatan terhadap pelaku lingkungan administrasi. Selain itu, penyelesaian sengketa lingkungan juga dapat dilakukan melalui gugatan ke Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN, seperti izin lingkungan, dapat mengajukan gugatan tertulis. Gugatan tersebut dapat berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap peraturan lingkungan diberikan sanksi dan yang sesuai dengan untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem dalam bermasyarakat. A few moments later.